Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Penertiban parkir liar di salah satu mal di Makassar diwarnai kericuhan. Bangunan sekolah dasar di Goa ditabrak truk muatan kerikil, diduga rem truk blong. Dua pedagang perhiasan emas di Pasar Sentral Pinrang tertipu hingga puluhan juta rupiah. Tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap seorang residivis kasus pencurian telepon genggam dari toko ponsel di kawasan Tompo Bulu Maros. Penangkapan itu merupakan hasil penyelidikan selama 6 bulan sejak korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Pria ini bernama Iwan. Ia tak berdaya saat ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Tamalate, Makassar pada Sabtu malam. Iwan ditangkap karena mencuri telepon genggam dari salah satu toko ponsel di wilayah Maros. Polisi menyelidiki keberadaan Iwan selama 6 bulan. Hingga akhirnya atas laporan masyarakat, polisi berhasil mengetahui keberadaan Iwan. Pencurian ponsel terjadi ketika pemilik toko lengah meninggalkan toko untuk menjemur pakaian. Untuk kronologisnya, pada saat korban menjemur pakaian, pelaku melintas di depan counter dan melihat itu HP di atas meja dan singgah, langsung dia mengambil barang. Setelah mengambil barang, dia bergeser dari wilayah Maros. Iwan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini merupakan residivis. Ia tercatat sudah 2 kali keluar masuk lembaga permasyarakatan karena kasus serupa. Untuk pelaku atas nama Iwan, salah satu residivis yang sudah 2 kali masuk di lapas. Setelah ditangkap, polisi kemudian menggiring Iwan ke Posko Resmob Polda Sulawesi Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi akan menyerahkan Iwan kepada Polres Maros guna pengembangan kasus termasuk pencarian barang bukti telepon genggam. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sejumlah perempuan terekam CCTV menjual perhiasan emas diduga palsu kepada pedagang perhiasan di Pasar Sentral Pinrang. Para pedagang di 2 toko emas Pasar Sentral tertipu hingga puluhan juta rupiah. Inilah rekaman CCTV saat 2 wanita bermasker memperdayai pedagang emas di Pasar Sentral Pinrang, Sulawesi Selatan. Mereka diduga menjual perhiasan emas palsu dan mencuri emas milik toko sehingga pedagang merugi 50 juta rupiah. Sementara itu, 2 perempuan lain juga terekam CCTV diduga menipu pedagang di toko emas berbeda. Selain tergiur harga yang lebih murah dari pasaran, korban terperdaya karena perhiasan emas turut dijual dengan kwitansi pembelian. Korban pun merugi hingga 14 juta rupiah akibat membeli kalung emas palsu seberat 14,98 gram. Ada nomornya 16K berarti dua atau? Iya. Oh, yang itu 22, Pak? Iya. Kalau 16K itu kodenya 22. Itu makanya saya berani ambil. Karena ada mereknya di sini. Karena ada notanya. Nggak tahu apakah ditukar atau memang ini aslinya. Yang jelas saya kemarin itu dalam keadaan kayak nggak sadar juga. Sadar juga? Iya. Nggak buru-buru menjual, mau jalan. Juga tuh. Terus kapan Pak kita tahu bilang itu palsu atau nih? 2 jam setelah saya beli. Oh, 2 jam. Orangnya juga sudah pergi ya? Sudah jauh. Laporan penipuan dan CCTV sudah diterima Polres Pinrang. Tim Reskrim masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Untuk saat ini kita masih lihat dari CCTV modus mereka tadi menjual emas palsu. Nah, saat ini pun masih kami lakukan penyelidikan untuk modusnya lebih lanjut. Aparat kepolisian meminta para pedagang emas tak terburu-buru dan lebih teliti saat bertransaksi dengan orang yang mencurigakan agar tidak mudah tertipu. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Tak hanya pedagang perhiasan, seorang pengusaha di Sidrap diduga ditipu oleh 2 orang yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Kesehatan. Korban rugi ratusan juta rupiah setelah tergiur janji proyek dana hibah Kemenkes. Pengusaha bernama Sufri melaporkan kasus dugaan penipuan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Sidrap pada Senin siang. Sufri diduga menjadi korban 2 oknum bernama Immanuel dan Muhammad Rizaldi yang mengaku sebagai pegawai Kemenkes. Modus pelaku adalah menjanjikan proyek dana hibah Kemenkes senilai 9,5 miliar rupiah di wilayah Sidrap. Sebagai syarat, pelaku meminta korban menyerahkan uang pengurusan atau fee sebesar 7% dari nilai proyek. Korban mencatat sudah mentransfer uang sebanyak 3 kali sejak September 2024 dengan total kerugian mencapai 665 juta rupiah. Sufri mengaku sempat percaya dengan janji ini karena proyek tersebut pernah dibicarakan di rumah jabatan Bupati Sidrap bersama pejabat Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Namun hingga akhir 2025, dana hibah Kementerian Kesehatan tersebut tidak kunjung cair. Kita diskusi di Rujak Bupati untuk memastikan proyek tersebut itu, baru kita janjian untuk ke Jakarta untuk mengurus dana tersebut, menyusul surat perintah bayarnya atau SPJ-nya 3 hari kemudian baru cair. Baru saya bayarkan dana tersebut, tapi sampai sekarang proyek tersebut tidak kunjung datang dan dana tersebut tidak dikembalikan. Menanggapi laporan itu, polisi mulai mendalami laporan tersebut. Dalam waktu dekat, Polres Sidrap akan memanggil semua pihak terkait, termasuk para pejabat Pemda untuk dimintai keterangan. Untuk laporan tersebut, tentunya kami harus dalami. Kita perlu lakukan proses penyelidikan, kita harus perlu klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Polisi kini menyelidiki lebih lanjut keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penipuan janji proyek dana hibah. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Salah satu universitas di Makassar mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh. Bantuan itu termasuk mengirim dokter spesialis ke wilayah yang terdampak bencana. Saudara kita di Sumatera dan Aceh belum pulih dari bencana meski sudah belasan hari berlalu. Mereka kini sedang kesulitan bertahan hidup. Salah satu universitas di Makassar akan mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak bencana. Banyaknya sakit sehingga membutuhkan tim medis untuk lebih banyak lagi. Universitas Muslim Indonesia mengirim tenaga medis ke wilayah banjir sesuai dengan permintaan Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik melalui sambungan video di ponsel. Bantuan tim medis guna memperkuat penanganan korban banjir. UMI telah menyiapkan 4 dokter spesialis yang bertugas dengan sistem bergilir. Tadi yang jelas sekarang tenaga medis kita sudah turun ke lapangan, sudah ada, ya, dan akan diganti nanti ini bergantian oplosan. Rencananya mungkin 1 minggu kemudian tadi pimpinan Fakultas Kedokteran sudah menyiapkan 4 dan yang turun ini bukan dokter-dokter praktek, ini ahli semua, spesialis, ya, yang bisa melihat apa dari sisi pengembangan penyebaran penyakit itu dia bisa lihat. Para dokter spesialis itu juga besar kemungkinan mendirikan rumah sakit darurat atau tempat penampungan medis sementara. Keputusan tersebut sangat bergantung pada kondisi terkini di lokasi bencana. Selain tenaga medis, UMI juga menyiapkan donasi uang yang dihimpun dari seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa hingga organisasi internal kampus. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Informasi tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mairiana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.